guys, apa kabar semua? Ketemu lagi sama gua Hadi di sini. Hari ini ya biasa lagi riding share ya. Hari ini anaknya ngomongin apa ya? Oke. Nah hari ini gua mungkin mau ngomong. Mungkin hari ini gua mau ngomongin tentang kekurangan LT25. Jadi ya namanya motor mass production ya, produksi massal buatan manusia, pasti ada kekurangannya juga. Termasuk di unit MT25 ini ada beberapa kekurangannya juga. Nah mungkin saya mau bahas sedikit kekurangannya aja yang gue tahu dan yang sering dialami beberapa orang. Di antaranya yang pertama, kalau dulu itu MT itu sama R25 sih bermasalah di bearing kopling. Jadi bearing koplingnya tuh lemah, ringkih lah istilahnya, ringkih gitu dan gampang rusak. Dan ada juga di beberapa kasus yang bearing koplingnya tiba-tiba pecah di jalan. Nah itu sebab pecahnya biasanya karena overheat. Nah kenapa overheat? Karena kita terlalu sering mainin kopling. Biasanya tuh macet gitu, panas, kopling ditahan terus, ya akhirnya panas dan pecah. Tapi setelah di recall, gue jarang dengar kasus tentang bearing kopling ini sih. Ya mungkin ya udah bagus juga sih, udah di recall kan. Dan gue lihat partsnya juga di sananya dan plastiknya ukurannya lebih gede, lebih tebal istilahnya, lebih kuat. Ukuran kayak dari koplingnya R6 kalau nggak salah. Nah itu sebenarnya salah satu kekurangannya dan sudah diatasi oleh Yamaha dengan merecall unit MT25 dan R25 nya. Dan kekurangan berikutnya sih kalau menurut gue ini nih, gue sering baca post di grup Facebook Yamaha MT25, ada beberapa orang yang mengalami kode error kode 19 di motornya, di speedometernya. Nah kalau nggak salah tuh kode 19 itu masalah kelistrikan. Ya jadi ada something lah di kelistrikan lo. Bisa di kabel, bisa di ECU, bisa di kontak. Gue juga nggak tahu pasti sih. Dan itu mengakibatkan motor jadi mati mendadak. Nah yang rata-rata udah dibenerin sih di ECU-nya ya, di kontaknya. Katanya ada yang rusak di kontaknya, ada yang bilang juga cuma perlu dibersihin doang, mungkin ada karat atau gimana. Nah kalau menurut gua pribadi sih ya, gue juga kurang tahu pasti masalah pastinya dengan error kode 19 itu ada di mananya. Tapi kalau menurut gue gini, oke, misalnya dikatakan kode error 19 itu masalah di kontak. Apa masalahnya nih? Misalnya pekarat atau kotor, itu cukup dibersihin aja. Atau biasanya nih, kan motor sering kena hujan, terus juga habis cuci motor kan, biasanya ada air tuh masuk ke kontak. Nah itu antisipasinya semprot aja pakai WD sebenarnya. Bisa disemprot pakai WD biar normal lagi. Ya jadi tadi bisa disemprot pakai WD. Disemprotnya tuh di kuncinya aja. Jadi di kuncinya ini dikunci ya. Kuncinya lo semprot pakai WD terus lo masukin ke kontaknya. Atau kuncinya masukin dulu setengah, kan ada lubangnya tuh. Nah lubang kontaknya itu lo semprot pakai WD, nggak masalah kok. Jadi biar airnya tuh nggak ngendap dan nggak menjadi karat di situ. Nah terus tapi ada juga beberapa yang sampai harus ganti kunci kontak, diganti sama dealer. Dan ada juga yang bayar sampai berapa ratus ribu gitu untuk ganti kunci kontak, tapi tetap juga bermasalah. Nah seperti yang gue bilang tadi, gue kurang tahu sebenarnya masalah di kode error 19 itu di mananya dan kenapa sering. Kalau dari gue gini, jadi ketika lo udah ganti kontak segala macam, udah di otak-atik kontaknya dan masih bermasalah, logikanya berarti masalahnya bukan di kontak, ya nggak? Nah
Entah kenapa beberapa orang tuh hanya terpaku, ini kontaknya udah dibenerin kok, masih aja begini ya. Hanya terpaku di satu situasi di mana kontak itu yang salah. Kontak, maksudnya kunci kontaknya itu bermasalah. Hanya terpaku di situ. Nah, kalau menurut gue, kalau udah lo benerin nih, bahkan udah diganti juga, gantong masih bermasalah, logikanya berarti masalahnya bukan di situ, gitu loh. Atau masalahnya ada di tempat lain lagi. Jadi maksudnya satu masalah selesai, tapi masih ada problem di tempat lain di motor lo yang belum selesai gitu loh. Ya kalau saran dari gue sih, kalau mau enak, jangan hanya benerin di kontak, tapi diurutin juga kabel-kabelnya. Nah itu sih emang capek sih, capek dan lama. Cuma ya untuk lebih baik ya kenapa enggak gitu loh. Jadi tips buat lo yang mengalami kode error 19 udah diganti di kontak dan ternyata masih bermasalah, kalau menurut gua lo urutin aja kabelnya. Jadi minta sama bengkelnya, ini kan masih bermasalah nih, kasih saran aja ke mekaniknya, mas ini motor gua tinggal, urutin kabel-kabelnya, takutnya ada masalah di kabelnya apa di ECU gitu. Di beberapa kasus sih ada juga yang kabelnya sampai terkelupas ya, gua nggak tahu itu kenapa bisa begitu, sampai terkelupas gitu. Dan itu juga menyebabkan error juga ke ECU-nya, atau memang ECU-nya sendiri yang bermasalah. Bahkan ada juga yang kabelnya dimakan tikus. Ya kalau gue sih belum tahu pasti ya soal error-error itu, apalagi yang lagi hit sekarang tuh error kode 19, karena gue pun juga gak mengalami itu. Semoga sih tidak. Amin amin, gak mau ngalamin kode-kode error itu. Kalau menurut gue sih begitu. Tapi emang cukup bahaya sih kalau gue rasa kode error 19 itu. Ya karena menurut pengalaman beberapa orang yang gue baca di grup, itu motornya mati mendadak. Nah itu motor mati mendadak di jalan tuh sangat berbahaya. Apalagi kalau bannya tuh sampai ngunci. Bannya sampai ngunci itu, aduh bahaya banget ya. Bisa langsung berhenti motor lo. Nah untuk mengantisipasinya sih, kalau motor tiba-tiba mati, ya lu mesti refleks. Refleksnya ya langsung tarik kopling. Jadi biar bergerak secara dinamis lagi. Seperti itu sih. Nah ya dengan banyaknya masalah di kode error 19 sih, ya gue harap Yamaha bisa bisa mengeluarkan sesuatu, mungkin menanggapi mengenai error kode 19 ini bagaimana mestinya. Tapi kalau untuk sampai harus recall sih, menurut gua sih kayaknya nggak akan kena recall lagi untuk masalah error kode 19 ini. Nggak perlu sampai harus di recall sih kalau menurut gue, karena ya nggak masif gitu loh. Mayoritas juga jarang ngalamin error kode 19 ini. Lain halnya juga kayak bearing kopling, nah itu memang berbahaya sih. Jadinya di recall. Nah kalau untuk kunci kontak ini ya gue harap sih ada penyelesaiannya yang bagus lah gitu. Atau mungkin kalau Yamaha mau recall diganti keyless juga gue seneng banget loh. Jadi keren motor gue, keyless coy. Nah itu tadi masalah keduanya yang cukup masif juga sih menurut gue. Banyak yang ngalamin kode error 19. Gue gak ngerti juga sih kenapa bisa seperti itu. Untungnya si motor gue sih gak mengalami seperti itu. Si Silver Surfer Unyu ini gak ada error-erroran. Oke, next, masalah berikutnya, kekurangannya di MT25. Dibilang boros ya cukup boros konsumsi bahan bakarnya. Tapi kalau lo bisa ngirit ya jadinya irit. Jadi gimana tuh bahasanya? Jadi menurut gua borosnya motor ini tuh tergantung lo mainin gasnya. Kalau lo gecek abis-abisan ya iyalah, dia nyedotnya gila-gilaan bensinnya secara motor sport gitu loh. Nah, kalau lu bisa ngirit, eco riding gitu, jalan santai, ya pasti irit bensinnya.
Ya tergantung cara lo memainkan gasnya aja. Terus apa lagi masalahnya? Overall sih yang apa ya, yang gua tahu sih itu. Dan ini spionnya FYI aja, FYI for your information. Spionnya MT25 ini sama dengan spionnya MT09 dan bahkan MT10. Nah jadi kalau lo mengalami kasus seperti gue, spion kendor dan harus dikencengin dari atas ini, itu kunci T, ukurannya kunci T10, dan itu nggak ada yang muat coy. Asli sebenarnya sih muat, cuma tapi nggak mau masuk gitu loh. Gimana sih, kayak ketebelan lah istilahnya kuncinya. Tapi bawa 10 bener, tapi ketebelan nggak bisa masuk. Dan sebenarnya kuncinya ada, mungkin di luar negeri ada. Ya kali benerin spion nyari kunci di luar negeri. Aduh gila lupa. Ya udah buat. Nah jadi cara ngakalinnya spion yang sering kendor dan kunci 14 udah dikencengin tapi tetap kendor, ya caranya ya baut 14 dicopot, ganti 2 baut kayak gini nih, 2 baut. Yang atas dikencengin ke atas, yang bawah dikencengin ke bawah. Salah satu triknya sih seperti itu. Dan kalau mau enak sih baut lamanya lo ke tukang bubut belah 2, udah selesai masalah. Nah apa tadi, sampai di mana tadi? Oh ya, spion. Nah ini triknya nih, kayak gua nih, baut apa T10 nya bermasalah, yang atas kendor istilahnya. Dan terus berhubung kuncinya nyarinya susah yang pas karena ketebelan semua, ya udah jadi pakai baut 2 diakalin. Terus apa lagi ya kekurangannya MT25? Ya sok belakangnya sedikit responsif, jadi apa ya, empuk banget, jadi kayak nyundul gitu loh. Tapi sebenarnya bisa disetting sih, bisa dikerasin kok pakai kunci stok, dibikin lebih keras. Dan itu enak kalau lu buat nikung kalau stoknya keras, stabil gitu. Tapi overall motor ini tuh sangat stabil kok untuk lajak nikung. Untuk lajak miring-miring nih motor oke banget. Kurangnya apa lagi ya? Kalau yang gua simak sih hanya baru 2 itu. Apalagi waktu dulu memang bearing kopling itu gila sampai jadi momok banget, di mana-mana pecah bearing koplingnya, gile. Nah sekarang bearing kopling kelar, pindah error kode 19. Tapi untungnya sih ya thanks God banget, gua nggak pernah ngalamin bearing kopling pecah dan nggak pernah mengalami kode error 19 sih. Bersyukur jadinya. Tapi menurut gue masalah di unit mass production, produksi massal itu wajar. Oke guys, kayaknya apa segitu dulu kekurangan dari unit MT25 ini. Ntar kalau gue nemu lagi, gue akan bahas lagi kekurangannya. Oke guys, kalau kalian suka dengan video gue, jangan lupa subscribe dan silakan like, share, dan komen juga. Silakan like, share, dan komen, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.